Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Seperti yang telah kita ketahui, modal usaha memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan dan kemajuan suatu usaha. Namun terkadang, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh modal, baik untuk mengembangkan usaha atau bangkit dari keterpurukan akibat kegagalan usaha dan sebagainya. Pada akhirnya, solusi terbaik adalah mencari pinjaman kredit kepada bank. Oleh karena itu, kami dari grup 2 yang terdiri dari saya, Nurmala, Jonathan Setiadi, Malia Kibidang, Nur Febriana Arum, dan Francisca Yesi Milena Prasetyawati akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah kami buat, yaitu pengaruh pemberian kredit perbankan terhadap perkembangan suatu usaha. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami mengucapkan terima kasih kami kepada dosen kami, yaitu Ibu Yela Dejas Perdani, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penelitian ini kami lakukan dengan tujuan memahami pengaruh kredit perbankan pada pelaku usaha, yakni alasan pelaku usaha mengajukan kredit, alasan pihak bank memberikan pinjaman kepada pelaku usaha, syarat dan ketentuan yang diberikan pihak bank kepada pelaku usaha selaku debitur, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pinjaman kredit antara pihak bank dan pelaku usaha. Kami melakukan penelitian ini dengan cara studi pustaka atau analisis dokumen. Salah satu cara yang kami lakukan adalah mengambil contoh kasus yang sudah ada melalui artikel yang tersedia di platform Google, serta kami berusaha mencari data atau dokumen yang disediakan oleh perusahaan di website perusahaan. Berdasarkan data yang kami himpun dari kompas.com 2023, bahwa PT Bank Mandiri telah memberikan fasilitas kredit senilai 230 miliar kepada PT Potumudi Infra Nusantara atau PT Potum yang merupakan anak perusahaan dari PT Nusantara Infrastruktur yang bergerak di sektor air bersih. Selain penjabaran mengenai pemberian kredit kepada PT Potum, dampak pemberian kredit juga membawa dampak positif bagi PT KB Pharma. Pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 29 Juni, PT KB Pharma Tbk atau Kalbe menerima fasilitas kredit sebesar 1 triliun dari PT Bank BNI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa pemberian kredit kepada para pelaku usaha membawa dampak positif yang sangat besar. Adapun dampak tersebut adalah untuk membantu para pelaku usaha yang kekurangan modal untuk bisa bertahan, namun juga untuk membantu memperbesar skala operasi bagi para pelaku usaha yang sedang melakukan ekspansi bisnis. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Febriana Harum. Silahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Kak Nurmala. Untuk pendahuluan, dalam era keuangan modern, lembaga keuangan menawarkan kemudahan dalam mengelola keuangan melalui berbagai produk seperti tabungan, pinjaman, dan kredit perbankan. Produk tersebut mendukung para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka dengan izin perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Pada September 2023, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,96% secara tahunan atau year on year, yang mencapai sebesar 6.387 triliun rupiah. Meskipun pertumbuhan kredit perbankan tersebut belum mencapai target Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2023 mencapai 9% sampai 11% tahunan atau year on year. Pertumbuhan kredit dari DPK atau dana pihak ketiga mencapai 6,54% secara tahunan, mencapai 8.147 triliun rupiah dengan indikator likuiditas atau loan to deposit meningkat menjadi 83,92% dari sebelumnya yang hanya 78,78% per Desember 2022. Likuiditas bank tetap memadai dengan rasio likuiditas DPK sebesar 25,83% per September 2023. Meskipun angka ini menurun dari sebelumnya yang 31,2% per Desember 2022. Capital adequacy ratio bank mencapai 27,41%.
Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya per Desember 2022 yang sebesar 25,63%. Tingginya pertumbuhan kredit perbankan dihubungkan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jonathan Setiadi. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai peran perbankan. Peran perbankan sendiri dalam penyaluran kredit dan juga pembiayaan dalam perekonomian sangat penting, yakni sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja baru, hingga penekanan angka pengangguran. Jenis kredit perbankan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk biaya operasional dan penambahan modal suatu usaha. Juga kredit yang digunakan untuk usaha skala besar maupun kecil. Yang kedua ada kredit investasi, biasanya digunakan untuk menyokong biaya operasional dan pendirian badan usaha yang baru. Selain itu, kredit ini sangat membantu dalam pembuatan lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, yang terakhir ada kredit konsumsi. Untuk kredit ini biasa digunakan untuk keperluan pribadi, baik pembelian aset seperti rumah, tanah, kendaraan, hingga pembiayaan pendidikan. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh kredit perbankan pada pelaku usaha, termasuk alasan pengajuan kredit, pemberian pinjaman bank, syarat debitur, hingga aspek-aspek lainnya. Selain itu, metode penelitian ini melibatkan studi pustaka dan analisis dokumen. Untuk studi pustaka, kami menganalisis dokumen dengan melibatkan pengambilan contoh kasus dari artikel Google. Sedangkan untuk sumber data yang diperoleh, kami dapatkan dari website perusahaan dengan fokus pada PT Pharma yang melakukan pinjaman pada Bank BNI dan juga PT Potom Mundi yang melakukan pinjaman pada Bank Mandiri. Untuk tantangan penelitian ini sendiri yakni ada pada proses memahami pengaruh kredit pinjaman dari bank yang agak sulit karena ada beberapa keterbatasan data, terutama pada laporan keuangan yang spesifik hingga pembuatan kesimpulan dari data yang ada pada website suatu perusahaan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Maliaki Bidang. Nah, terima kasih. Saya akan melanjutkan di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari penelitian kami dapat kami simpulkan bahwa pemberian kredit kepada pelaku usaha memiliki dampak positif yang sangat signifikan. Kredit membantu pelaku usaha dengan kekurangan modal untuk bertahan dan memperluas operasi bisnis. Dikutip dari kompas.com 2023, PT Bank Mandiri Tbk memberikan pinjaman senilai 230 miliar kepada PT Potum Mundi Infra Nusantara Tbk atau Potum, anak perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta di sektor air bersih. Potum menyediakan air bersih untuk industri dan PDAM, memperoleh dana kredit dari PT Bank Mandiri sebesar 230 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mengembangkan operasional Potum dan anak perusahaan PT Sarana Catur Tirta Kelola atau SCTK yang ada di Semarang, kemudian PT Dain Cani Cemerlang atau DCC yang berada di Medan. SCTK memiliki kapasitas produksi 350 liter per detik, sementara untuk DCC yang terletak di Medan sebesar 200 liter per detik. Kemudian untuk Direktur Utama Potum, Bapak Ridwan Irawan berharap dana kredit dapat meningkatkan nilai aset perusahaan dan anak perusahaannya. Potum mengalokasikan belanja modal sebesar 40 miliar di tahun 2023 untuk pengembangan bisnis penyediaan air bersih, sementara tahun 2024 fokus pada peningkatan laba melalui langkah-langkah strategis. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan poin-poin dari hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya Bapak Maliaki Bidang. Dan untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pada 29 Juni 2022, PT Kalbe Pharma
atau biasa kita kenal dengan PT Kalbe mendapatkan fasilitas kredit sebesar 1 triliun dari PT Bank BNI. Dan selanjutnya dana ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis, penambahan modal, dan aksi korporasi lainnya. Untuk poin yang kedua, penandatanganan perjanjian kredit antara Kalbe dengan Bank BNI menandai langkah strategis di mana perusahaan pada tahun 2022. Selanjutnya, Direktur dari PT Kalbe Farma menyatakan bahwa fasilitas kredit dari PT Bank BNI sangat mendukung perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama dikarenakan di tengah dampak negatif pandemi COVID-19. Meskipun mengalami dampak pandemi, PT Kalbe Farma dapat bertahan dengan menyediakan produk-produk kesehatan dan nutrisi untuk mendukung pemulihan dari ekonomi nasional. Berdasarkan ekonomi dari cobusiness.com yang kita ambil di tahun 2023, PT Kalbe Farma mencatat penjualannya sebesar 22,5 miliar di bulan ke-9 pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 6,5% dibandingkan dengan bulan ke-9 tahun 2022. Kartika Setiabudi, Chief Financial Officer Kalbe Farma pada tahun 2023 menyatakan bahwa meskipun laba bersih perusahaan mengalami penurunan akibat kondisi pasar yang masih dalam masa transisi pasca pandemi, penjualan yang tinggi mencerminkan hasil yang positif dari perusahaan Kalbe Farma. Pemberian kredit dari PT Bank BNI pada tahun 2022 membantu PT Kalbe Farma bertahan di era ekonomi yang belum stabil pasca pandemi dan dampak dari inflasi. Perusahaan akan menjalankan strategi fokus pada pemulihan produk inti, produksi produk terjangkau, dan keberlanjutan bisnis dengan pendekatan agresif pada kategori produk yang mendorong pertumbuhan. Untuk poin selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Febriana Arum, silahkan. Oke, baik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, pemberian kredit kepada pelaku usaha yang mana itu PT Potum Mundi Infra Nusantara Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk memberikan dampak yang positif. Pinjaman kredit sebesar 230 miliar yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Potum membantu perusahaan tersebut dalam mengembangkan operasional dan memperluas bisnis di sektor air bersih. Dan untuk pinjaman kredit sebesar 1 triliun rupiah yang diberikan oleh Bank BNI kepada PT Kalbe Farma pada tahun 2022 dianggap membantu ekspansi bisnis sebagai penambah modal dan aksi lainnya oleh Direktur PT Kalbe Farma saat itu. Penjualan neto PT Kalbe Farma mengalami peningkatan sebesar 6,5% pada tahun 2023. Bersih perusahaan mengalami penurunan. Kredit yang diberikan oleh Bank BNI di tahun 2022 menjadi pendukung ketahanan PT Kalbe Farma selama masa pandemi. Untuk menjaga kestabilan bisnis PT Kalbe Farma, berencana fokus pada pemilihan produk inti, produksi produk terjangkau, dan keberlanjutan agresif dalam kategori produk yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pemberian kredit memiliki peran efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Nurmala. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran akan kami terima dan tanggapi dengan baik. Selamat malam.